Salam dan salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada kita semua pada saat ini. Pada petang ini saya membawa kepada kita renungan firman Tuhan dengan sebuah tajuk bahasa kasih. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini kami memohon kiranya Engkau mengurapi kami dan kuasa Roh Al-Kudus, sehingga kami akan dipimpin dengan kuasa-Mu daripada surga, sehingga setiap daripada firman Tuhan yang kami akan dengar, kami akan dapat memahaminya sesuai dengan kehendak Engkau pada saat ini. Terima kasih ya Allah, kerana Engkau sudah menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Semuanya ini saya serahkan hanya ke dalam tangan Engkau yang telah memberikan pengampunan dosa, yang telah menjadi juru selamat kepada semua manusia. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya membawakan kepada kita bacaan ayat Alkitab yang terdapat di dalam buku 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 2 mengatakan, sekalipun aku mempunyai kasih karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara sekalian, apakah ini yang diartikan sebagai kasih? Wanita ini mendapat ancaman daripada suaminya, merasakan penderitaan. Wanita ini sudah pastinya berada dalam ketakutan oleh sebab suami yang mahu memukulnya. Mungkin suaminya telah memukulnya berkali-kali. Kita tidak mengetahui, tetapi apakah ini yang disebutkan sebagai kasih, saudara-saudara sekalian? Atau apakah kita seorang bapa yang suka memarahi anak tanpa memberitahukan sebabnya? Dan oleh sebab kita telah menjadi marah oleh sebab satu perkara dan menyebabkan anak-anak itu menjadi sebagai sasaran untuk melepaskan kegeraman. Atau apakah Anda sebagai seorang ibu memarahi anak sembarangan tanpa usul periksa? Anak-anak menjadi sasaran kepada perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Apakah kita benar-benar mengasihi anak kita semua? Apakah kasih dalam hati saudara-saudara sudah memudar sehingga tekanan stres yang melanda dalam hati membuatkan kita hilang kasihnya? Kasih yang seharusnya ada dalam jiwa dan semakin lama semakin pudar oleh sebab mengikut kehendak hati sendiri. Selagi kita berada di dunia yang berdosa, saudara sekalian, kejahatan itu pasti ada di merata tempat, dan itulah yang terjadi di mana-mana. Kejahatan berleluasa dimanapun berada. Manusia akan semakin hilang, saling membuat tuduhan, saling mempersalahkan antara satu sama yang lain. Manusia akan menjadi hilang sabar. Apakah pengkhotbah katakan mengenai perkara ini? Di dalam Alkitab, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya kan, saudara-saudara? Apakah kita menyadari bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk melakukan apa saja di muka bumi ini, sehingga kita melakukan kejahatan, sehingga kita melakukan perkara yang melawan firman Tuhan, kita lupakan kasih itu? Apakah kita mengambil waktu yang ada untuk memperbaiki hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan? Atau adakah kita hanya dekat kepada Tuhan pada waktu kita dalam keadaan yang tertekan? Saudara-saudara sekalian, apabila kita menyadari bahwa banyak manusia di luar sana yang mengambil jalan mudah, ada di antaranya yang membunuh diri dengan menembak diri mereka sendiri, manusia semakin lama hilang pertimbangan di dalam mengambil sesuatu keputusan.
kasih terhadap diri sendiri semakin lama semakin hilang, dan akhirnya mengambil jalan singkat untuk melakukan seperti ini. Ada yang menggantung diri untuk membunuh diri mereka. Saudara-saudara sekalian, adakah kita mengatakan inilah yang terjadi apabila mereka telah menghadapi jalan buntu, mereka menghadapi seperti ini, maka mereka telah mengambil jalan terakhir untuk menggantungkan leher mereka pada tali. Apakah ini tidak menyedihkan saudara-saudara sekalian? Apabila kita melihat mereka yang telah pergi, mereka telah membunuh diri mereka, apakah perkara tidak menyedihkan? Apakah yang diperlukan oleh manusia berdosa itu? Saudara-saudara sekalian, manusia memerlukan kasih. Ada baiknya apabila kita dapat membuat satu tanggapan, apabila kita dapat membuat suatu bayangan, bagaimanakah kasih itu? Apakah dia semangkuk kasih ataupun sebagaimana, saudara-saudara sekalian? Siapakah yang menjadi sumber kasih sejati di dunia ini? Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sangat bersyukur saudara sekalian, oleh sebab kasih Kristus Yesus, maka pada hari ini kita memperoleh kasih sejati itu, yaitu kasih karunia Kristus Yesus. Amin saudara sekalian. Kasih agape, kasih yang tanpa syaratnya kepada manusia yang berdosa di dunia ini. Akan tetapi saudara sekalian, sungguh menyedihkan apabila masih banyak orang yang belum mendengarkan kasih sejati Kristus Yesus itu, sehingga kita terlambat untuk memberitakan kabar baik kasih itu kepada mereka yang sudah pergi. Apakah kita menyadari bahwa setiap satu persatu kita telah dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih yang besar itu? Apakah kita sudah melakukannya, saudara-saudara sekalian? Keganasan, kekejaman telah mengambil tempat kasih yang ada di dunia ini. Apalagi saudara sekalian, rusuhan terjadi. Di manakah kasih pada jiwa manusia itu? Manusia saling menentang antara satu sama lain, saudara sekalian. Tidakkah ini menjadi harapan kita, saudara sekalian? Apabila kita mendapatkan kasih daripada Yesus Kristus itu, yang memberikan kasihnya tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dapat dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Amin saudara sekalian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bahagian dalam rohnya. Dan itulah yang terjadi saudara sekalian apabila kita dipimpin dan kuasa Roh Kudus, dan kita melihat bahwa bagian kasih itu adalah kasih yang berasal daripada Tuhan. Di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara sekalian, apakah kita sentiasa menunjukkan hormat dan penuh kasih terhadap pasangan kita? Apakah perkara yang kita selalu lakukan sebagai pasangan suami istri? Atau bagi mereka yang sudah umurnya lanjut, apakah Anda mahu memperbarui hubungan kasih pada
hari ini saya mendorong setiap kita yang sudah lanjut umurnya, lanjutkanlah kasih itu sampai ke akhir hayat kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Apakah Anda baru saja bertengkar dan pasangan Anda sebentar tadi, sehingga sukar untuk bercakap di antara satu sama yang lain? Pada saat ini, saudara sekalian, marilah ambillah peluang untuk memperbaiki hubungan. Tunjukkanlah kasih itu kepada pasangan Anda. Saudara-saudara sekalian, ambillah masa untuk bersama seketika dan keluarga. Ambil kesempatan itu. Apakah kita tidak rindu untuk menunjukkan kasih kita kepada keluarga? Pastikan, saudara-saudara sekalian, agar kita jangan hilang kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada keluarga. Gunakan kesempatan yang ada untuk bersama dan keluarga yang kita sayangi. Amin. Saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, masa berlalu dengan cepat, sehingga kita tidak menyadari bahwa pada suatu masa nanti, akhirnya anak-anak yang masih kecil akan meninggalkan kita oleh karena mereka sudah dewasa, mereka boleh sudah untuk berumah tangga, dan kini kita menyadari bahwa kita bersendirian di rumah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan dapat kembali lagi ke masa yang lalu. Kehidupan harus diteruskan di atas muka bumi yang berdosa ini. Oleh yang demikian, saudara sekalian, mari jangan biarkan teman-teman kita mengambil jalan mudah. Jangan membiarkan mereka untuk mengambil jalan mudah, untuk terjun dari bangunan, ataupun untuk menggantungkan diri mereka, saudara sekalian. Jangan sampai terlambat untuk menyatakan kasih kepada mereka yang ada di luar sana, sehingga ada di antaranya yang mengambil jalan mudah untuk lari daripada masalah pribadi itu. Kabar baik bagi kita, saudara sekalian, pada petang ini. Buku Roma 5:20 mengatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin, saudara-saudara sekalian. Allah menyatakan, memberikan kasih karunia-Nya berlimpah kepada manusia yang telah melakukan kejahatan itu. Pada saat ini, saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah menggunakan kata-kata yang sopan, yang teratur, menggunakan kata-kata yang lembut di lingkungan keluarga kita, baik jiran tetangga kita, ataupun baik teman-teman kita? Saudara-saudara sekalian, semoga bahasa kasih menjadi bahagian dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga kasih sejati yang berasal dari Kristus Yesus itu akan mengalir melalui diri kita dan menjadi berkat kepada orang lain. Pandanglah, lihatlah kasih karunia Allah itu yang telah bersinar terang menyinari hidup manusia berdosa. Semoga segala firman Tuhan yang kita dengar pada petang ini menjadi berkat kepada kita dan keluarga kita. Amin, saudara sekalian. Marilah kita tunjukkan kasih kepada manusia dan juga terlebih kasih kita kepada Tuhan. Pada saat ini, saudara sekalian, mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali kami kepada Engkau untuk mengucapkan syukur. Kami merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami, dan kasih yang besar daripada Tuhan telah menyinari dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami mahu memperbarui komitmen kami kepada Engkau, sehingga biarlah dan tuntunan kuasa Roh Kudus akan memimpin satu persatu kami, sehingga kami akan melakukan bagian kami, menunjukkan kasih kami kepada Engkau dan juga kasih kepada manusia itu. Terima kasih Bapa, kerana Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah memberkati kami dan mengasihi kami. Semuanya diserahkan hanya ke dalam tangan Engkau yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita pada petang ini.